Menyapa Nusantara. Menyapa Nusantara dipersembahkan Kantor Berita Antara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dan Star FM, Inspiring Sound. Jam 11 inilah Menyapa Nusantara bersama saya, Rizky Arif. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar kurang lebih 30.000 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan mulai ditempatkan pada pekan pertama Agustus 2026 setelah menyelesaikan pelatihan peningkatan kompetensi. Menkop menyebut para calon manajer dan pengelola KDKMP itu akan melakukan pelatihan terlebih dahulu pada 17 hingga 31 Juli 2026 sebagai pembentukan manajer setelah para peserta mengikuti pembinaan karakter dan bela negara. Ia mengatakan pemerintah menargetkan sekitar 35.000 bangunan KDKMP beserta gudang, gerai, dan fasilitas pendukung selesai pada Agustus sehingga dapat segera beroperasi melayani masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah menerapkan 3 tahapan pembentukan manajer, yakni pembinaan karakter, penguatan kompetensi manajerial, dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan standar profesional pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program Sekolah Rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Ia bahkan tidak ragu untuk memimpin penyambutan ikrar kemandirian tersebut bersama para orang tua siswa Sekolah Rakyat dalam momentum acara gelar Gria atau Open House Sekolah Rakyat, salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian akses pendidikan gratis bagi anak-anak, melainkan juga mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua agar terlepas dari jerat kemiskinan. Demikian Menyapa Nusantara untuk saat ini. Ikuti informasi lainnya di situs kami starjogja.com. Saya Rizky Arif, selamat siang. Anda telah menyimak Menyapa Nusantara dipersembahkan Kantor Berita Antara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dan Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, lagu bagus sepanjang hari ada di sini. Saya Pelgi Swarman. Saya Bagus Adi Satya. Saya Iwan Agastia. Saya Rizky Arif. Saya Widya Pradipta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Star Playground, tempat nongkrong, komunitas, hobi, dan lifestyle. Star Playground, semua boleh main. Dari Jalan AM Sangaji nomor 41 Jogja 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Di hari Sabtu 18 Juli 2026, setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 saya bawa teman-teman nih Star Lovers ya. Di kesempatan hari ini saya membawa teman-teman yang juga aktif dan juga ceria seperti komunitasnya. Saya langsung sapa aja teman-teman dari Wana Boba. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu siapa yang hadir hari ini teman-teman saya ini? Saya Agus, Ketua Wana Boba. Sekaligus inisiator. Ya, saya Umi, Sekretaris Wana Boba, dan juga bersama Pak Agus menginisiasi Wana Boba ini. Oke. Yang sebelah sini siapa ini? Nama saya adalah Ilham Prihatin, pria hebat lahir dan batin. Dan kebetulan sekarang saya sebagai Dukuh Bangkel dan penasihat dari Wana Boba. Oke, Pak Dukuh, dia kedatangan Pak Dukuh ya Star Lovers ya. Halo. Jadi mohon sejenak ya. Didengarkan ini nanti. Nama Wana Boba sebagai inisiator dan juga sekaligus bisa dikatakan fasilitator juga ya, sekaligus ya. Mas Agus dan juga Mbak Umi, ini Wana Boba kalau kita saya lihat ini Wana dan Boba gitu ya. Tapi ini ada akronimnya adalah Wadah Sinau Bocah Bangkel. Boleh diceritain ini apa? Terus ada hubungannya kah dengan hutan dan sebagainya? Boleh silahkan.
Bapak Ketua. Ya, baik. Jadi Wanaboba ini adalah semacam wadah untuk menampung anak-anak berkreasi, makanya wadah Sinau Bocah dengan tagline bermain, belajar dan bertualang itu. Jadi kita di sini konsepnya bermain untuk anak-anak, kemudian ada belajarnya karena dari bermain di alam akan belajar dan sambil berpetualang. Gitu. Nah, oke. Ya, karena tadi berhubungan dengan apa Wanabobanya di Bangkel sendiri, karena wadah Sinau Bocah Bangkel. Jadi kita utamakan pertama kali anak-anak Bangkel terlebih dahulu, di mana Bangkel itu sendiri banyak area hutannya. Kita masih cukup luas daerah yang berupa hutan-hutan seperti itu. Oke, ini jadi ada hubungannya dengan bermain di hutan. Iya, atau ya alam gitu ya. Alam ya, hutan lebih itu, luasnya ya. Ya, hutan itu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kita banyak kegiatannya berbasis alam seperti itu. Kalau hutan saya kesannya ketemu harimau gitu ya. Dulu ada Dulu ada. Masih ada. harimau, monyet dan lain-lain. Iya betul. Dan tapi di sini hutan secara umum ya, artinya alam yang sekitar- asri. yang asri, Yang ya. masih asri. Sawah gitu Ya, ya. benar. Oke, dan ini adalah di Bangkel. Ya. Jadi mungkin Star Lovers nih kayak saya ya, ternyata nggak tahu di dusun Bangkel itu di daerah mana. Oke, kalau ini saya Pak jelaskan Dukuh, ya. Pak Oke, Dukuh, Pak Pak Dukuh. Ini tugasnya Pak Dukuh yang menjelaskan. Oke. Silakan Pak Dukuh. Oke, Padukuhan Bangkel adalah salah satu padukuhan dari 22 padukuhan pemerintah Kalurahan Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Nah, monggo Star Lover semuanya silahkan datang ke tempat kami untuk bermain, belajar dan bertualang. Oke. Nah, kalau visi misi sendiri apa sih yang pengen disampaikan gitu ya ke Star Lovers dan ke wahana ke halayak luas untuk dari Wanaboba ini sendiri? Ya, kalau untuk visinya sendiri sebenarnya sebagai ruang bertumbuh anak-anak gitu ya yang ada di Bangkel, harapannya menjadi anak pembelajar dan juga mencintai alam. Dan di sini kita juga pengen berakar pada budaya dan kebaikan-kebaikan yang ada di Bangkel. Karena di Bangkel itu sendiri ada sawah, ada gunung, ternyata ada guanya juga. Nah, kita coba di situ kita kenalkan kepada anak-anak. Ternyata banyak potensi alam yang ada di Bangkel yang harapannya bisa menjadi stimulasi sensorik, motorik dan juga memperkuat potensi-potensi anak Bangkel itu sendiri. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak Ketua? Oke, kalau visi itu sebenarnya muncul dari latar belakangnya begini Pak ya. Walaupun kami di desa yang masih alam, ternyata anak-anak ini juga terkena wabah gadget gitu. Jadi kalau bermain itu lebih sering mabar daripada menikmati alam gitu. Nah, dan kami berkumpul para bapak ini gimana ya menyelesaikan kasus ini, karena secara tidak langsung ini juga berpengaruh pada perilaku, bahkan sampai pada kecerdasan begitu. Tadi yang sudah disampaikan kepada Bu Umi, karena kecerdasan motorik itu juga salah satunya didapat di alam gitu. Nah, akhirnya dari teman-teman dari situ kita membuat wadah bahwa ini adalah tempat untuk bermain, belajar dan untuk menumbuhkan untuk menjadi pembelajar itu tadi. Kalau anak-anak yang di sana mulai usia berapa yang sudah tergabung gitu? Dari usia PAUD bisa ikut, TK, SD, bahkan SMP awal gitu ya, kelas 7 itu masih bisa ikut. Berarti paling besar kelas 7. Iya. Yang Besok naik masih kelas 7 ya bisa ya? Besok kelas 7 ya. Oke, jadi yang paling besar SMP. Iya. Dan bapak-bapaknya juga ikut. Pak Dukuh ikut juga. Oke, tentulah karena saya juga penasihat ya. Penasihat dari Wanaboba memastikan bahwa kegiatan ini memang berjalan dengan lancar dan baik, dan alhamdulillah karena Wanaboba itu kan wadah Sinau Bocah Bangkel, dan alhamdulillah juga didukung dari warganya itu sendiri, terutama bapak-bapak dan ibu-ibunya itu mempersiapkan segala sesuatu. Apabila kegiatan kami itu kan rutin tiap bulan, jadi asas gotong royong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti mempersiapkan menu-menu yang akan diberikan ke anak-anak kita, anak Bangkel yang di dalam Wanaboba ini, kemudian beraktivitas di alam terbuka, bermain, belajar dan akhirnya bertualang bersama seperti itu. Oke, ini berarti kan sebulan sekali. Ya. Kegiatannya di hari apa biasanya? Sabtu biasanya, Sabtu Sabtu sore. biasanya. Oh, ini nanti sore ada?
Enggak, Oh, enggak, udah bulan kemarin ini ya? Kemarin. sudah. Oh, bulan ini udah ya? Bulan ini mah 2 kali. Oh, bulan ini kali. sudah 2 kali. Karena Ya? besok Agustus kita libur, Libur. nanti biar Oh. fokus anak-anak mengadakan lomba 17-an. Oh, betul. Di 17-an biasanya sibuk banget ya. Padat Ya, sekali. Padat sekali Betul. kegiatannya. Iya. Dari awal sampai akhir Agustus biasanya ada banyak kegiatan. Betul Iya. sekali. Dan biasanya kalau yang dilakukan kegiatan-kegiatan sebulan sekali itu di Wanaboba sendiri, kegiatannya berbeda-beda kah atau sama secara umumnya? Berbeda-beda Mas. Sebenarnya biasanya kita mengamati kira-kira ini sedang musim apa atau apa yang bisa diamati gitu. Dari tahun pertama misalnya karena musim hujan kita mengamati tumbuhan liar. Karena dari teman-teman anak-anak bahan bapak-bapak sendiri juga nggak tahu. Taunya kalau rumput itu ya rumput. Ternyata ada banyak namanya gitu. Ada nama rumput lulangan, ada rumput rembel, ada rumput bandotan dan seterusnya. Nah, tahun pertama karena masih musim hujan kita kenalkan itu kepada anak-anak. Kemudian bulan kedua kita bermain-main dengan bambu, peralatan bambu, membuat egrang dan seterusnya gitu. Jadi kita mengamati musim, kemudian ada kurikulumnya sudah. Kurikulumnya kita permainan apa saja atau petualangan apa yang akan kita lakukan. Terus kemudian kita mengamati cocoknya apa untuk bulan ini gitu. Oke. Udah berapa lama ini kita 6 bulan. Udah 6 bulan. Kalau ini secara terstruktur Embrio. itu 6 bulan baru Januari kemarin. Oke. Tapi kalau embrionya itu sudah sejak lama sebenarnya. Oke. Awalnya itu sebenarnya kita itu karena punya anak kecil, zaman dulu punya anak kecil gitu. Sekarang anaknya udah 11 tahun ya. Kita sering ini ya belajar tentang parenting. Nah, dari situ kita kan semakin yakin bahwa alam sebenarnya sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Interaksi anak pada alam itu menentukan dan sangat berpengaruh pada stimulasi untuk motoriknya anak. Nah, dari situ kita sering mengajak anak bermain di alam. Dan saya itu sebenarnya datang ke bengkel ya setelah jadi istrinya Pak Agus gitu ya. Oke. Nah, dari situ diajak bermain dan bertualang di bengkel itu saya takjub. Wah, bengkel ini luar biasa. Ada sawah, ada hutan, ada gunung, Ada gua ternyata dan Oke. ada belik. Sungai juga. Ya, ada sungai juga. Ini belik apa sih? Saya baru tahu setelah dikasih tahu Pak Agus gitu ya. Nah, dari situ kami ajak anak untuk semakin mengenal bengkel dan kita pinginnya nanti nggak cuma keluarga kami, anak kami yang tahu dengan keunikan dan keunggulan bengkel ini, kita pingin mengajak anak bengkel itu sendiri biar tahu bengkel itu luar biasa loh. Ada laboratorium raksasa di sini gitu. Nah, akhirnya ya ini Pak Agus dan Pak Ilham kemudian Bapak muda yang lain itu bermanuver untuk kemudian membuat Wanaboba ini. Oke, keresahan bapak-bapak sebenarnya. Iya. Pak Agus merasakan resah ya di situ ya. Kami itu mencoba memaksimalkan peran sebagai ayah, ya, gitu ya. Jadi ayah bagi anak-anak di Padukuhan Bangkel begitu. Oke, apa yang melihat Pak Agus Mas Agus sebagai inisiator ya, kemudian kayak ngerasa resah banget. Selain tadi sudah disebutkan karena anak-anak sekarang walaupun punya tempat yang alamnya luar biasa, tapi masih ada gawai gitu ya, ada gadget, bermain gadget. Terus apa keresahan lain? Mungkin karena kangen Mas Agus sama masa-masa bertualang. Salah satunya itu. Jadi permainan kecil itu kan kita ini bapak-bapak tetap anak-anak yang tumbuh terjebak dalam tubuh yang besar aja. Jadi ini salah satu modus juga untuk tetap bermain-main dengan anak. Oh iya, benar-benar. Di sisi lain juga kita pengetahuan tentang alam itu perlu diwariskan kepada anak-anak gitu, tentang tadi nama-nama tumbuhan, tentang nama-nama burung, banyak burung juga, terus kemudian tentang permainan-permainan yang bagi kami itu cukup mendidik, itu perlu diwariskan karena ada missing link di situ. Tidak ada generasi yang mewariskan. Sekarang pewaris itu direbut oleh gadget dan rata-rata yang sudah digital ya, sudah berbeda begitu. Nah, kita pengen mengembalikan era itu. Ya tidak sepenuhnya kembali, hanya mengenalkan gitu, melestarikan. Iya, betul sekali ya. Oke, ini terkait dengan juga kegiatannya yang sampai saat ini berapa anak yang sudah ikutan untuk acara ini? 32. 32. Iya. Oke. Itu 32 dibagi kelompokkah atau mungkin bareng-bareng langsung? Bareng-bareng ya, kita tergantung kegiatannya apa. Kalau yang pertama tumbuhan liar itu kita jalan bersama, kemudian karena kita di sini juga pingin ada literasinya, jadi kita masukkan di sini eniki. Eniki itu seperti menggambar dari budaya menggambar yang dari Jepang kita adopsi.
Di situ kan sedang booming juga ya untuk menstimulasi bidang literasinya. Kita minta anak untuk menggambar daun-daunnya, dari daun yang digambar anak diminta untuk menceritakan atau bisa juga menampilkan puisi atau apa saja gitu ya, berkreasi di situ. Dari hasil pengamatannya ya di situ anak berkelompok, tergantung kegiatannya seperti apa. Ketika membutuhkan kelompok ya kita kelompokkan, ketika butuh bersama-sama kita kerjakan bersama-sama seperti itu. Oke, ini menarik banget. Tadi ada Eniki menggambar daun, itu prosesnya seperti apa itu? Anak-anak tadi kan perjalanan dari bawah naik ke atas gitu ya, karena konturnya Bangkel itu pegunungan. Di perjalanan anak-anak dijelaskan tumbuhan apa saja, manfaatnya apa saja, ini edible atau bisa dimakan enggak. Kemudian mereka mencium, membau. Nah, nanti anak diminta mana yang paling menarik bagimu. Nah, mereka menentukan yang paling menarik itu digambar gitu, langsung di kertas gambar mereka warnai, kanan kirinya mereka hias. Ada yang menghias dengan tulisan, ada yang hiasan gambar yang lain, warna-warna yang lain seperti itu. Dan diberikan penjelasan itu daun apa gitu ya? Oke. Basicnya ini dari mana sih latar belakang Bapak Ibu ini? Kenapa kemudian akhirnya pengen ke bidang edukasi gitu? Siapa? Alhamdulillah kami ini lulusan Universitas Kependidikan semua ini bertiga, satu kampus. Baiklah. Beda jurusan gitu. Jadi gimana Bu Umi? Monggo aja. Dulu. Ya udah saya aja yang jelasin gimana. Bumi dulu. Ya karena kita ada latar belakang kependidikan juga. Kemudian ya kita melihat bahwa pendidikan itu kan juga hal yang penting, dan kebutuhan anak-anak di Bangkel itu juga perlu kita dampingin seperti itu. Oke, Mas Ilham menambahkan? Oh, enggak menambahkan sih, cuman sekedar memberikan informasi. Jadi kalau Star Lover yang sekarang lagi streaming ya. Jadi di sini kami juga bawa buku modul lah istilahnya. Jadi kami punya sedikit panduan tentang buku Wana Boba. Di sini bahwa Wana Boba itu tiap kegiatan ada kelas namanya ya. Ibu Umi dan Pak Agus, ada kelas jelajah tumbuhan liar, kelas dolanan, kelas cerita pohon, terus kemudian kelas pendekar penjaga kalen, kelas menjaga tradisi mensyukuri bumi, dan yang terakhir kemarin adalah kelas api unggun. Jadi kemarin kami istilahnya camping, dan memang kami bedakan usianya. Yang usianya di bawah kelas 2 itu hanya sampai jam 9 malam, tapi kalau yang sudah usia 2 tahun kelas 2 SD ke atas itu boleh menginap sampai pagi harinya. Jadi kami menyesuaikan dengan kemampuan fisik anak-anaknya dalam berkegiatan bersama Wana Boba seperti itu. Oh, ada campingnya juga ya? Ada. Tapi itu nggak selalu ya? Ya, ini kegiatan terakhir kemarin karena kita mengambil tema kelas api unggun. Jadi kita membuat api, kemudian api unggun, terus mengamati rasi bintang, terus kita bermalam bermain dengan anak-anak begitu. Melatih kemandirian anak juga dengan camping seperti itu. Gak mungkin api unggun siang-siang. Gak kelihatan gitu ya. Oke, ini berarti tapi dengan pendampingan dari, kalau ketika ada kegiatan ini berapa orang dewasa yang ikut? 15 minimal 15. Berarti satu orang dewasa memegang 2 anak kurang lebih ya. Oke, jadi lebih ini ya, terjaga, maksudnya nggak terlalu rame gitu anak. Jadi kami sudah terstruktur kepengurusan, Mas. Oke. Jadi sudah ada kepengurusannya, ada penasihat saya sendiri, Pak Ketua ada Pak Agus dan bendahara. Itu halaman berapa ya? Itu halaman 6. Kemudian kurikulum dan kesekretariatan itu Bumi, bendahara logistik ada Bu Duko, Bu Dewi. Terus kemudian ada fasilitatornya. Ya, fasilitator itu nanti yang mendampingi anak-anaknya, Mas. Jadi nanti insya Allah anak-anak tetap kami dampingi, karena bagaimanapun juga mereka kan masih di bawah umur ya, usia SD gitu. Jadi masih perlu pendampingan, bimbingan, dan ditunjukkan mana yang boleh dilakukan, mana yang belum boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Oke, ini untuk pendampingnya atau fasilitatornya sendiri warga Bangkel juga, apakah pemuda-pemuda desa dan bapak-bapaknya yang di sana atau gimana ini? Ya, sebagian besar bapak ibunya, anak-anak. Jadi dalam kita membangun lingkungan pembelajar itu, kita melibatkan bapak ibunya langsung dari anak gitu. Nah, harapannya nanti bahkan semua bapak ibu dan anak
bapak ibu dari anak yang ikut di kegiatan Wanabuba itu bisa ikut berpartisipasi, entah apapun bentuknya begitu, menjadi fasilitator atau sekedar menyiapkan tempatnya, menyiapkan logistik dan seterusnya gitu. Jadi ada keterlibatan dan ada nuansa kepemilikan begitu. Nah, terus kemudian fasilitator kedua dari teman-teman pemuda juga, Muda-Mudi Karamba namanya. Oke. Salah satu yang kita ajak kolaborasi. Karena selain kemudian dengan kami warga Bangkel sendiri, kita juga berkolaborasi dengan ada brand lokal juga yang ikut. Waktu itu ada Vananalicious yang ikut mensupport snacknya, ada juga Dava Kreatif waktu itu mensupport alat menggambarnya, ada Katirin Art House waktu itu ketika kita bermain di pendopo. Nah, pendopo yang menyiapkan dari Katirin Art House dan seterusnya. Ada banyak NGJ juga waktu itu. Yang pertama malah mensupport kegiatan anak-anak. Jangan lupa ini. Tepuk tangan dulu buat NGJ. Oke, ini berarti terbuka untuk kolaborasi, baik bukan cuma di Bangkel, tapi juga untuk di luar Bangkel juga kalau mau kolaborasi untuk kegiatan ini ya. Berarti ini kalau yang saya terima nih Star Lovers buletin ya, bisa dikatakan gitu ya. Ini adalah yang paling baru ya, karena terakhir itu di tanggal 10 Juli ya. Baru luar biasa ini karena kualitasnya bagus. Iya, saya luar biasa, saya apresiasi. Ini bagus banget ya. Jadi salah satu kegiatan yang bukan satu tapi banyak sampai di bulan Juli ini berarti udah 6 bulan. Nah, kedepannya apakah kegiatannya juga kurang lebih sama atau nanti juga akan ada sedikit kelas-kelas tambahan lainnya selain yang sudah ada? Rencana kegiatan itu masih ada kelas kemarau. Kita mengamati pohon-pohon meranggas dan daun yang melapuk menjadi kompos. Main layangan. Terus kelas angin, nanti bermain layangan, membuat dan bermain layangan. Terus kemudian kelas serangga. Terus kemudian serangga darat dan serangga air, karena ada sungai, ada kali yang bisa dimanfaatkan. Terus burung, kelas mengamati burung. Ini rencana yang akan kita lakukan ke depan. Tapi sekali lagi kita melihat musim, kemudian melihat arah angin juga. Kira-kira bagaimana nanti? Oke, kalau ada musim salju juga mainannya beda nanti ya. Iya itu. Kalau kan nggak mungkin ya. Masih ada satu lagi kelas kemarin kepikiran untuk jelajah. Golek jalan lawas. Cari jalan. Dulu di Bangkel itu pegunungan itu kan ada jalan-jalan setapak yang menghubungkan antar rumah dan antar tempat-tempat strategis kayak belik, terus kemudian kayak sumur tempat mengambil air atau tempat ke ladang. Itu ada jalan-jalan setapak yang karena sekarang jalannya sudah dicor, jalan utamanya, jalan-jalan itu hilang gitu. Nah, kita pengen mengenalkan dulu ada tempat-tempat strategis seperti ini, belik, kemudian ladang yang sekarang ditinggalkan gitu. Oke, sekaligus bapak ibunya nostalgia. Nah, zaman kecil lewat situ. Sedikit menambahkan ya Mas boleh. Tadi kita tahun pertama memang fokus mengadakan kegiatan seperti tadi bulanan ya. Tahun kedua insya Allah kita ingin mendirikan teras baca Wanabuba, itu perpustakaan. Alhamdulillah donasi dari warga antusias sekali, mereka sudah mendonasikan dari pohon dan juga kayu-kayu, genteng. Nah itu alhamdulillah sudah terkumpul di area yang mau didirikan teras baca itu. Jadi sekaligus di sini mungkin nanti kalau ada Star Lovers yang ikut berkenan, ya bisa kita berkolaborasi mendirikan teras baca Wanabuba. Tentu kita membutuhkan juga buku-buku untuk mensupport gerakan literasi juga yang ada di Bangkel ini. Oke, jadi dalam waktu kedepannya begitu ya. Buku-buku yang biasanya dibutuhkan apa saja itu? Yang kemungkinan akan dibutuhkan selain buku cerita anak, buku pelajaran, ensiklopedia. Ensiklopedia. Wah, ensiklopedia penting sih. Betul. Karena dulu kecil suka banget ensiklopedia karena banyak banget pengetahuan ya. Tapi nggak tahu ya anak-anak sekarang masih tertarik kayaknya baca. Nampaknya masih setebel itu gitu. Salah satu anak di Bangka, jadi salah satu yang kita dampak dari kegiatan ini ya, ada anak-anak yang kemudian semakin suka juga dengan membaca, karena di sini kan kita ada semacam perpustakaan mini dulu. Sebenarnya masih koleksi pribadi karena belum jadi ya teras bacanya. Nah, ketika anak bermain di lingkungan itu kita minta
ya boleh lah bukunya dibaca. Nah itu ada satu anak juga yang senangnya bukannya ensiklopedi. Dan ada yang unik lagi, setelah kegiatan kemarin Api Unggun, kita akan membuat meminta anak untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang alam. Dari situ kita menemukan satu keunikan anak lagi. Ada anak yang senangnya tentang astronomi. Ternyata dia bisa mengetahui banyak hal tentang NASA, bahkan planet-planet dan seterusnya. Kemarin saya diajak ngobrol, ditanya macam-macam. Saya malah nggak tahu. Saya ini aja pantik dia, semakin semangat aja belajarnya kayak gitu. Dan harapannya nanti dengan adanya Teras Baca Wanaboba itu kita bisa mensuplai kebutuhan literasi bagi anak-anak Bangkel. Oke, saya jadi teringat ada komunitas di Jogja juga yang dia mengamati bintang. Saya lupa nama komunitasnya. Mungkin bisa kolaborasi, mungkin kalau denger ya. Bisa kolaborasi ya. Itu di ya. Jalan itu Gejayan. Oke. Iya. Ada. Tahu ya Mas ya? Tahu. Oh itu kalau nggak salah sering mengadakan kegiatan yang mengamati bintang atau mengamati luar angkasa ya. Itu kayaknya kolaborasi keren banget sih. Wah, keren ini. Bisa. Iya, ini terkait dengan kegiatan kelas pendekar penjaga kalen. Nah ini boleh ceritain ini kayak mana nih prosesnya dan apa aja yang dilakukan? Iya, penjaga kalen itu dimulai dari keresahan juga bahwa di bagian atas di timur kampung kami ini kan ada kalen atau selokan irigasi, sungai kecil untuk irigasi. Nah di bagian atas ternyata itu masih sering disetrum, nangkap ikan pakai setrum, dan bagian bawah itu diracun gitu. Oke. Dan kemarin juga ada anak-anak yang ngambil, ternyata ada ikan yang mati itu kemungkinan habis diracun itu. Jadi gimana caranya ini biar anak-anak juga punya rasa empati terhadap lingkungan, bahwa kalau mengambil ikan dari alam, mengambil sesuatu dari alam itu ada etikanya loh gitu. Nah termasuk ketika kita mau menangkap ikan itu ada cara-cara yang tidak merusak ekosistem gitu. Nah terus akhirnya kita membuat rumusan, kita mengadakan mancing bareng. Itu adalah salah satu cara yang mengambil ikan tanpa merusak ekosistemnya gitu. Kita membuat pancing dari bambu, dari alat seadanya. Kemudian kita kalau mata kalnya kita beli, terus mereka merakit. Bapak fasilitator itu membuat bambunya dulu, karena menggunakan pisau ada anak kecil yang belum aman kira-kira untuk makan. Nah, kita buatkan jorannya, terus kemudian anak-anak merakit. Kemudian dilanjutkan, ada beberapa anak yang dapat juga ikannya, ikan kecil-kecil. Terus setelah itu kita restocking, kita melepaskan bibit ikan melem ke sungai itu sambil membuat tulisan-tulisan edukasi, dilarang nyetrum, dilarang obat, begitu. Ini kalau lihat dari fotonya ini sebening itu kah? Iya. Di area situ selokannya. Ya alhamdulillah di Padukuhan Bangkel tuh yang di area kami ya cukup bening, dan sebelum ada Wanaboba pun anak-anak sudah bermain di situ pakai ban bekas dari hulu ke hilir tuh naik ke itulah airnya itu luar biasa. Dan monggo Mas Rizky dan Star Lover semuanya bisa ciblon tuh bermain air ya, monggo kami persilahkan. Jadi ada waterboom alami ya. Iya. Mas Agus pernah? Dari kecil. Mas Ilham kemarin ya? Sama istri ciblon di itu sungai kalian itu. Di kalian ya. Sambil mendampingi anak-anak. Seru banget ini. Seru. Kegiatan lainnya adalah saya tertarik sama cerita pohong. Nah ini juga seperti apa sih cerita pohong ini? Oke, ini kalau di kegiatan cerita pohong ini kita pengen mengenalkan pangan lokal, yaitu singkong. Jadi nama lainnya singkong itu kan pohung. Ketela pohung ya. Ketela pohung. Di sini anak-anak kita beri pengalaman bedol telo atau narik ketela itu dari panen ketela bersama-sama. Ternyata mereka antusias sekali, baru pertama ternyata berat ya gitu. Maka di situ butuh kerjasama banyak anak. Kemudian ya kita kenalkan pacul ya untuk membantu membedol telonya itu bagi pohon telo yang sangat berat diangkat. Kemudian di situ kita juga mengajak anak untuk membakar telo, kemudian menikmati ketelanya itu sendiri, dan juga ada aktivitas membuat wayang dari daun ketelanya. Di sini kita mengajak anak-anak bahwa bermain itu bisa dari sekitar kita, dari daun ketela yang mungkin hanya dipandang biasa aja, ternyata kita bisa membuat menjadi mainan yang menarik. Dan di situ anak-anak juga bisa storytelling dari
kegiatan setelah membuat wayangnya kan bisa jadi dalang, memainkan wayang itu sendiri. Nah itu. Yang menarik juga di sini kita mengajak anak maem atau makan makanan menggunakan pincuk dan suruh. Di suruh itu kan sendok yang terbuat dari daun pisang dilipat. Dari situ kan anak juga butuh kayak menjepit ya. Ada latihan motoriknya juga. Seperti itu. Oke. Ini makanannya apakah juga terbuat dari singkong? Ada yang dari singkong, ada yang tidak. Yang tidak ini nasi goreng karena donasi dari warga. Monggo gitu kan. Mereka siapnya apa? Alhamdulillah ada donasi dari warga berupa nasi goreng. Kalau makanan dari singkongnya singkong bakar itu. Oke. Ya. Oke, ini seru banget ya. Ya. Kalau zaman kecil dulu kan kita eksplorasi sendiri. Kalau sekarang ada kayak seneng tapi sedih gitu ya. Iya. Mereka harus diajarin dulu untuk tahu gitu ya. Ya karena bagaimana juga zaman itu sudah berkembang dan ya mau nggak mau memang tergerus dengan gadget itu pasti ya. Maka dari itu Wana Boba hadir untuk terus melestarikan apa yang sudah ada di zaman-zaman dahulu gitu. Oke, ada lagi kegiatannya adalah metik panen padi ya. Metik. Ya, ini kan kegiatan yang cukup bisa dikatakan nggak gampang untuk anak-anak ya. Orang dewasa aja mungkin barangkali belum tentu bisa melakukan ini gitu karena nggak semuanya teredukasi dengan baik. Ya, ini mungkin saya menjelaskan nggak apa-apa ya. Oh boleh silakan. Ya, kalau metik ini adalah kolaborasi dengan KWT Mbok Nandur Bangkel. KWT itu adalah kelompok wanita tani yang kemudian memang memiliki lahan pertanian dan demplot untuk perkebunan. Dan kebetulan di bulan kemarin kami setelahnya panen raya di kelompok tani Mbok Nandur ini. Terus kemudian berkolaborasi dengan Wana Boba mengajak anak-anak kami untuk mengenal bahwa ini loh ternyata cara bersyukur orang-orang terdahulu itu dengan metik atau wiwitan, dengan makan bersama di tempat sawah itu, terus kemudian panen bersama, terus nanti istilahnya apa namanya itu gebyok gitu, gebyok parinya gitu kan. Jadi anak-anak paham, sedikit tahu bahwa ternyata ada banyak tradisi cara mensyukuri nikmat dari Gusti Allah itu dengan cara metik dan untuk tetap melestarikan hasil-hasil bumi yang ada di Padukuhan Bangkel seperti itu. Oh menarik banget. Yang unik lagi boleh nambahin ya. Boleh. Ini di metik itu kita kenalkan ke anak juga namanya sego wiwit. Jadi nasi kemudian pakai sambelnya itu sambel gepeng. Dari kedelai. Kalau biasanya sambal kan kita cabai terus ya tomat dan sebagainya. Di sini ada sambal gepeng dari Oh ini seperti itu. Tadi sambelnya kedelai. Iya dari kedelai. Itu gimana? Ini jujur saya nggak tahu nih. belum pernah tuh. Main ke Padukuhan Bangkel, ayo. Monggo bumi. Diulek. Ya. Okay. Terus ada gerehnya. Gereh itu ikan asin. Ya, seperti itu ya. Terus telur godok rebus diiris kecil-kecil gitu. Jadi biar anak itu ada filosofi ternyata dalam sebuah tradisi metik itu ada filosofinya yang masih selaras dengan agama, budaya dan tradisi. Jadi satu dan akhirnya anak-anak sedikit tahu lah. Untuk awal sedikit tahu dan besok ada lagi tahun ke depan metik lagi akan lebih tahu lagi seperti itu. Oke, yang saya tahu kalau tradisi di panen padi ini kan juga ada kayak lagu-laguan gitu. Benar gak itu ya? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau ini monggo, kalau saya minim ini. Kemarin gitu ada lagu-lagunya. Kalau yang pertemuan ini nggak ada ya. Yang kita kenalkan yang di kelas Api Unggun. Oke. Terus kemudian apa lagi? Apa lagu-lagunya Mas? Padang Bulan. Kemudian Prakanca dolanan ning jopo. Nah, seperti itu. Lagu-lagu anak, tembang anak. Oke, ini juga mungkin besok ada kegiatan untuk mengenalkan lagu-lagu itu kali ya? Bisa. Nanti narasumbernya dari voice over. Aduh langsung saya malu nih terbang gitu. Buat Star Lovers saya pengen tanya, Anda boleh kasih pertanyaan ya lewat WA di 0818621013 0818621013 atau kalau misalkan Anda lagi live streaming YouTube-nya Star Jogja FM juga boleh Anda langsung kasih komentarnya di situ dan kasih
pertanyaan ke teman-teman dari Wana Boba ini sendiri, Star Lovers ya. Kita rehat dulu ya Mas, Mbak. Ya. Setelah ini kita akan ngobrol lagi soal Wana Boba, Wadah Sinau, Bocah Bangkel. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, lagu bagus sepanjang hari ada di sini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot. Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level. Naik level gimana? Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan. Serius? Kuotanya masih unlimited? Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun. Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel. Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Masih ingatkah Anda saat musik tak sekedar didengar tetapi dirasakan? Star Classic hadirkan kembali hits terbaik mancanegara era 80 hingga 90-an. Lagu-lagu legendaris yang menemani kisah cinta, persahabatan, dan perjalanan hidup Anda. Dari Michael Jackson, Phil Collins, hingga Whitney Houston, semua tersaji spesial hanya di Star Classic Sabtu dan Minggu jam 21 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Biarkan setiap nada membawa Anda kembali ke masa keemasan musik dunia, lebih elegan, lebih berkelas, dan tak lekang oleh waktu. Star Classic, Sabtu dan Minggu jam 21 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Star Classic, ketika musik terbaik tak pernah menua. Ketika musik terbaik tak pernah menua. Weekend mager nih, tapi takut aura minus 10.000 kalau nggak ngapa-ngapain. Gak usah takut, sini aku bisikin. Mendingan dengerin Star FM Inspiring Sound. Setiap Sabtu dan Minggu bakal ditemenin sama program spesial. jam 8 sampai jam 12 ada Star on the Weekend. Jam 12 sampai jam 16 ada Gaspol yang bikin goyangnya asyik sampai pol. Jam 16 sampai jam 18 dengerin lagu-lagu Korea di K-Waves. Wah, seru juga. Sebelum selesai. Jam 18 sampai jam 21 waktunya dengerin The Rockstar. Aura plus 10.000. Dengerin Star FM Inspiring Sound. Ayo kelola sampah sejak dari sumbernya. Pisah dan kumpulkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian kelola atau salurkan untuk pemanfaatan selanjutnya. Yuk, kenali jenis sampah dan cara pengelolaannya. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurasi, seperti sisa makanan, sayuran, atau sisa dapur. Bisa diolah jadi kompos, ekoenzim, atau pakan ternak. Sampah ini disalurkan ke TPS atau depo sampah dalam wadah tersendiri. Sampah anorganik tidak mudah terurai, dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Contohnya adalah botol plastik, kertas, kardus, botol kaca, dan lainnya. Sampah ini bisa disalurkan ke bank sampah, pengepul, atau bisa juga didaur ulang. Sampah residu. Jenis ini tidak mudah terurai dan perlu pengolahan tertentu. Contohnya styrofoam, diapers, tisu bekas, atau puntung rokok. Sampah ini bisa disalurkan ke mitra pengolah sampah residu atau disalurkan ke depo sampah. Sampah B3 mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya adalah bekas elektronik, spray, obat-obatan, dan bekas kemasan pembersih. Sampah ini harus dimasukkan ke drop box limbah B3. Star Lovers, yuk mulai kelola sampah dari sekarang.
101,3 Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, lagu bagus sepanjang hari ada di sini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound, masih di Star Playground. Semua boleh main di Star on the Weekend bersama Rizky Arif, Star Lovers. Di pagi hari ini masih ada teman-teman dari Wana Boba, Wadah Sinau Bocah Bangkel. Selamat pagi. Pagi. Soft spoken semua nih Star Lovers di sini ya. Nah, itu tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan di Bangkel ya. Apakah nantinya terbuka kesempatan untuk Star Lovers gitu yang lain di luar Bangkel untuk bisa ikutan kegiatan ini? Ya, untuk tahun kedua insya Allah nanti kita akan membuka juga untuk teman-teman yang di luar Bangkel, karena alhamdulillah dari berbagai kegiatan itu antusiasmenya luar biasa. Mereka pengen ikut, hanya saja kalau dalam waktu dekat ini kemarin kita masih terbatas ya. Kita masih menguatkan tim kita juga, dan juga anak Bangkel sendiri alhamdulillah sudah lebih dari 30 anak. Jadi untuk efektivitas handle anak-anaknya kita sementara tahun ini kita untuk anak-anak Bangkel, tapi nanti ke depan kita akan open juga untuk anak-anak luar Bangkel. Selain itu kita kalau sekarang sebenarnya sudah bisa itu, misalkan sekolah-sekolah ingin berkolaborasi, misalkan membutuhkan kegiatan yang berbeda untuk outing kelas, ya Allah kita siap untuk memfasilitasi. Dusun Bangkel dengan potensinya monggo bisa disambangi, bisa disilaturahimi seperti itu. Oke, Mas Agus ada tambahan? Iya, fokusnya memang untuk yang luar itu tahun kedua harapannya, karena tahun pertama itu kita pengen menguatkan fasilitator juga dari teman-teman. Dari yang menarik sebenarnya setiap kegiatan itu selalu digagas oleh bapak-bapak di tempat kami. Nah, ibu-ibunya nanti mengikut gitu. Nah, kita pengen mengkonsolidasi bapak-bapak muda ini biar lebih solid dulu. Nanti kita membuat kurikulum yang lebih solid, kemudian membuat perangkat-perangkat yang lebih solid lagi, baru kita membuka yang dari luar gitu. Karena ya seperti yang disampaikan Bu Umi tadi, setiap kegiatan kita itu membuat poster, leaflet, kita buat status gitu. Nah, dari yang di luar itu selalu menghubungi, Mas apakah dari luar boleh ikut atau khusus untuk warga Bangkel saja gitu. Itu selalu banyak setiap kegiatan gitu. Jadi dan kami tolak, mohon maaf sementara untuk warga Bangkel dulu gitu. Nah, ke depan kalau kami sudah settle, insya Allah akan dibuka. Mudah-mudahan segera ya bisa amin. Membuka kesempatan untuk yang lain. Tambahkan satu lagi ya Mas. Boleh. Ya. Selain itu kita membuka misalkan teman-teman yang di luar Bangkel, mereka mengetahui daerahnya juga punya potensi yang unik. Insya Allah kita open untuk sharing-sharing. Monggo bisa membuat di tempat yang lain dengan kurikulum yang disesuaikan juga dengan daerah-daerah yang ditempati oleh anak-anak itu sendiri. Karena kalau misalkan di Bangkel itu kan kita kontur pegunungan dengan ada bele, ada apa. Nah, kurikulum yang kita bikin itu kan berdasarkan apa yang ada di Bangkel. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain ada daerahnya yang punya keunikan, pengen membuat, kita insya Allah bisa juga sharing-sharing seperti itu. Nah, kurikulum yang dibuat itu siapa yang menyusunnya? Berdua atau ada yang lainnya juga? Kemudian seberapa banyak gitu kurikulum yang sudah disusun, sampai untuk kelas berapa banyak gitu? Bersama-sama sih sebenarnya kita pertama dengan membaca kebutuhannya ada di Bangkel, potensi yang ada di Bangkel, kondisi anak-anak, musim dan sebagainya. Biasanya bapak-bapak ini yang memulai dengan ngobrol-ngobrol, mungkin Pak Agus ini yang mau menceritakan dulu. Oh iya, sambil ronda ya Pak? Iya, betul. Sambil ngopi. Kalau nggak nongkrong malam. Begitu, kita ngobrol dulu kira-kira kebutuhannya apa dan musimnya apa. Nah, walaupun sudah ada ide panjang tadi ya setiap kegiatannya, nanti kita memutuskan temanya apa, terus kemudian nanti saya konsultasi kalau sudah ketemu temanya ini gitu. Saya ngobrol dengan Bu Umi,
dia yang nyarikan kira-kira ini filosofinya apa, terus kemudian ada penguatan materi-materi apa yang diperlukan begitu, atau ada pengenalan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh anak gitu. Tapi secara umum sudah ada garis besarnya ya, secara kurikulum ya. Oke, jadi nanti tergantung kebutuhannya disesuaikan. Oke, ini ada Mas Andi yang tanya, cara menjaga alam di wilayah sana tetap lestari seperti apa nih Pak Dukuh? Waduh, kok saya ini ya? Oke. Pelestarian di alam memang di Bangkel, di Paduan Bangkel itu memang sudah kami berikan rambu-rambu untuk warga yang mungkin belum tahu. Jadi di Bangkel itu dilarang berburu burung, itu tidak boleh. Kemarin saya malah menemukan ada sekelompok orang memang tidak tahu ya. Saya tanya, rame-rame ada apa mas? Oh ini kami mau berburu burung hantu. Terus akhirnya saya jelaskan pelan-pelan bahwa di Padukuhan Bangkel tidak boleh berburu burung, apalagi burung predator. Burung hantu itu adalah salah satu penyeimbang alam, penyeimbang tentang ya hama tikus dan sebagainya. Kalau kita buru, kalau kita habiskan ekosistem tanpa belas kasihan, maka akan rusaklah tatanan kehidupan di dunia ini. Seperti itu. Jadi yang terakhir. Ya, jadi kami mengedukasi kepada para warga internal dan eksternal untuk melestarikan alamnya, tanam pohon, menjaga sawahnya, tidak boleh berburu hewan dengan berlebihan begitu. Oke, berikutnya ya. Yang kedua, kita juga menyiapkan SDM-nya tadi mas. Anak-anak kita kenalkan dengan alam, kita ajak untuk mencintai lebih jauh, karena ke depan beliau yang akan menjadi rangernya, ranger pink dan ranger merahnya untuk menjaga alam kita. Oh iya, masih lanjutan Power Rangers ya. Obrolan offline di Power Rangers. Jadi terkait juga dengan pertanyaan Mas Budi. Apa rahasianya bapak-bapak ini bisa begitu care dan peduli gitu? Karena ke tempat saya ini mending kerja bakti fisik pak, kata gitu. Nah monggo Pak Agus. Pak Agus ini gimana ya? Ternyata dari obrolan kalau sudah ngelantur itu, bapak-bapak yang pertama ya ngobrol-ngobrol begitulah kalau di tongkrongan. Lama-lama itu ada keresahan anak-anak gitu. Anakmu piye gitu. Ada keresahan yang sama, sehingga dari situ kita bisa mencari titik temu. Ayo kita membuat kegiatan bersama. Ayo kita membuat sesuatu yang bisa dijadikan bekal anak-anak untuk mencintai alam kita gitu. Nah dari situ semakin banyak ini circle-nya dari awal 1-2 gitu. Dulu awalnya mungkin kami merasa ya saya dan istri gitu, bagaimana mencari lingkungan nih. Ternyata terus kemudian ada Pak Dukuh baru, ternyata punya visi dan keresahan dan visi yang sama. Kemudian ngajak ngobrol teman yang lain juga begitu gitu, dan ya jadilah mengalir saja gitu. Jadi tidak ada rekayasa genetika di situ. Dan menambah, dari setiap saya bikin status, teman-teman di tempat yang lain, teman saya SMA atau teman kuliah gitu juga menanyakan, kok nggak bisa ya kayak gitu. Nah dimulai dari keluarganya dulu. Kalau kami dulu bolang keluarga dulu, kemudian anak-anak yang lain juga kita ajak untuk bolang gitu. Nah, dari situ membesar sendiri. Ada satu semboyan mas, untuk membesarkan satu anak itu kita butuh satu kampung. Jadi kita merupakan motivasi bagi kita bahwa yora mung keluarga kita yang kita didik, tapi ayo bareng-bareng gitu dengan orang-orang yang ada di kampung kita, seperti itu. Pak Dukuh ada tambahan tadi? Nambahkan sedikit aja. Kenapa kok bapak-bapak bisa seperti itu? Di belakang bapak-bapak hebat ada istri yang luar biasa. Nanti saya kalau nggak seperti ini di rumah nanti marah ya. Ada Bu Umi di sini juga ya. Terima kasih pada istri-istri kami. Alhamdulillah setelah bapaknya itu solid, nah kita baru narik istrinya. Karena pada dasarnya ibu-ibu yang ada di Dusun Bangkel itu sudah solid. Kita juga sering kan ada rewang, ke sana banyak kan rewang, kita juga sering kumpul-kumpul. Jadi begitu bapaknya sudah solid, istrinya kita ajak lebih gampang ya, lebih mudah ya. Kita itu hasil obrolan ngelantur kayak antara mau ngantuk sama tapi ada hasilnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Bagas, apa tantangan dari teman-teman ini saat meyakinkan orang tua untuk ikut mendukung kegiatan positif ini? Karena awalnya itu anak-anak, orang tua juga terlibat. Jadi orang tua yang kita ajak ngobrol dulu itu yang pertama ikut anak-anak mereka. Dari situ sejauh ini tidak ada kendala dari orang tua.
kita membuat flyer, langsung kita membuat ini maksud dan tujuan kelasnya apa, targetannya dicapai apa gitu. Ya, anak-anak langsung ikut aja. Seperti kemarin yang terakhir kita kelas api unggun, karena bermalam kita buatkan persetujuan apakah diizinkan ikut atau diizinkan menginap atau dijemput jam 9 malam begitu. Dari semuanya yang anak kelas 2 SD ke atas itu mayoritas ikut gitu. Jadi sepertinya dari orang tua tidak ada kendala, karena juga para orang tua di dusun itu kan sudah tahu kami dan track record kegiatannya sejauh ini seperti apa. Jadi mungkin dari situ juga tidak ada keresahan dari orang tua. Kita udah terlibat ya lumayan dari kegiatan-kegiatan dusun, kita melibatkan diri juga. Jadi sudah kenal dengan warga-warga yang ada di dusun itu. Bukan cuma kayak ini ada kegiatan ini nih tapi nggak ikut gitu ya. Oke. Tapi ternyata juga ikut terjun ya. Terus kemudian yang terakhir ini ada Devi. Bagaimana dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik kelurahan atau Kapanewon ini dukung boten katanya gitu. Pak Dukuh? Oke. Jadi setiap kegiatan pasti selalu didukung ya. Dalam artian begini. Alhamdulillah kalau kemarin kami kan persiapan untuk maju lomba Bantul Innovation Award 2026 dan alhamdulillah Bu Lurah kami, Bu Henry, Bu PLT Lurah datang untuk memberikan moral dan dukungan. Itu salah satu wujud nyata bahwa Kelurahan Sri Mulyo itu mendukung kegiatan Wanaboba, dan istilahnya sudah juga dipersilakan kalau butuh apapun, butuh dokumentasi dan lain sebagainya, nanti bisa langsung ke pusat dokumentasi di pemerintah Kelurahan Sri Mulyo. Gitu. Jadi selama itu positif ya Pak ya? Iya, betul. Kemarin alhamdulillah didukung sekali. Oke, kalau misalkan di dukuh sebelah itu gimana, ada kayak pengen juga dong gitu, apakah boleh ikut kegiatan walaupun maksudnya belum buka open secara umum gitu? Boleh banget ya? Ya, yang masih ada keterkaitan afiliasi dengan keluarga Bangkel monggo atau sekitarnya ikut saja nggak masalah. Boleh, terbuka. Misalkan neneknya di Bangkel gitu ya, tapi dia di kota gitu, boleh gitu ya. Oke. Atau temennya anak Bangkel gitu, ya monggo saja. Gitu. Temennya bapaknya di Bangkel gitu, neneknya boleh. Jadi banyak nanti ya. Jadi ikut. Nah kalau ada yang pengen kolaborasi bisa komunikasi di kemana gitu, baik media sosial ataupun juga nomor yang bisa dihubungi, boleh? Bisa melalui IG-nya Wanaboba @wanaboba_ atau WA ke kami 0896 7396 4666. Di media sosial juga ada ya? Ya, IG tadi, Wanaboba @wanaboba_. Oke, yang terakhir ke depan dalam waktu dekat ada kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Wanaboba? Yang nanti setelah Agustus ini rencananya ada 2 nanti diobrolkan. Jadi setiap mau melakukan kegiatan kita membuat beberapa alternatif kegiatan. Karena besok itu sepertinya masih kemarau, masih ada angin bagus, dan juga pegunungan masih kering, meranggas. Jadi ada 3 alternatif kelas. Yang pertama kelas angin untuk membuat layang-layang. Yang kedua kelas mencari golek dalan lawas, mencari jejak jalan setapak dan jejak belik-belik. Yang ketiga alternatifnya kelas kemarau, mengamati pohon meranggas dan pengkomposan daun-daun. Oke. Nah, nanti apa keputusannya diobrolkan dulu dengan para bapak yang lain. Kira-kira yang lebih pas mana gitu. Biasanya begitu gitu. Kami membuat tema perkegiatan. Biasanya memang saat ronda atau ada kegiatan rapat khusus gak sih Pak Agus ngobrol sama bapak-bapak ini? Ngumpul-ngumpul aja karena kebetulan di daerah kami ini juga para bapak muda itu kemarin nyewa lahan tebu bersama-sama. Kemudian lahan habis ditanami tebu kita tanami Polowijo sekarang. Nama kelompoknya Waton Mulyo. Nah, kalau kita lelah menggarap itu kita berkumpul. Disitulah. Kita pijet memijat gantian gitu. Atau injak-injakan. Nah, sambil mengobrolkan kira-kira temanya apa gitu, sambil ngopi-ngopi. Iya, itu obrolannya tuh ngalir banget karena biasanya udah rileks ya. Sambil dipijat atau sambil minum kopi atau rempah-rempah ya. Karena pada dasarnya ketika ide cemerlang itu datang ketika kita sedang santai gitu. Dan posisi sudah kenyang. Dan juga
sudah habis obrolan gibah pemerintahan. Kira-kira. Iya lagi, betul ya. Itu kayak gak habis-habis kayaknya itu. Oke, berarti kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan atau obrolan itu, apakah ibu-ibunya juga sama nih ketika bapak-bapaknya juga kan memang ada kumpul-kumpul dan kemudian ngobrol, apakah juga ibu-ibunya juga obrolannya sama nih gitu? Ya, kita kalau ada kumpulan ibu-ibu gitu, ini bapak-bapak punya ide ini, nah ibu-ibu punya ide apa, kita ada grup juga untuk fasilitator, jadi kita bisa menyampaikan di situ. Kalau biasanya rapat yang formal gitu, ya nggak formal sebenarnya, kita tetap santai. Itu yang rapat khusus fasilitator dan pengurus Wanabuba itu paling sekali. Itu kalau kegiatan agak besar, kalau nggak besar kita hanya komunikasi saja di grup seperti itu. Nanti udah otomatis karena bapak ibunya alhamdulillah di Bangkal itu cerdas-cerdas, tahu setelah ini mau ngapain, yang dibutuhkan apa. Jadi hanya kita setelah ini mau ngadain kegiatan ini, butuhnya ini. Nah nanti mereka dan kita gitu bergerak, sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Wah, sangat beruntung sekali Pedukuhan Bangkal ya, untuk dapat bapak-bapak ibu-ibu yang care sama anak-anaknya dan alam gitu. Dan menariknya juga warga itu care-nya bagus gitu. Setiap kita mengumumkan kegiatan minggu depan atau 3 hari lagi kita mau mengadakan kegiatan ini, nanti ada warga, saya mau berdonasi ini, saya mau donasi ini gitu. Jadi kita merasa sangat terbantu oleh warga juga. Kepekaannya luar biasa berarti ya. Betul sekali. Tanpa diminta, tanpa dioyak-oyak, udah otomatis gitu. Yang unik itu kemarin yang mau pendirian teras baca itu sebenarnya kita masih planning tahun kedua, tapi alhamdulillah ada momen waktu itu ini ya pohon-pohon angin ribut terus mau tumbang, saya donasikan aja ini buat perpus kayak gitu. Jadi walaupun berencana baru di tahun kedua, ternyata bahan-bahannya sudah mulai terkumpul dari awal tahun bahkan seperti itu. Pohon jati kebanyakan. Udah siap malah ya. Ya hampir bisa dibilang siap gitu ya. Tinggal dibuka di tahun depan 2027 insya Allah ya. Bismillah ya. Berarti kegiatan yang dekat adalah di kelas angin. Tergantung nanti juga ya kesepakatannya akan dilakukan kelas apa. Dan kalau mungkin terakhir ini karena udah 11.57, ada yang mau disampaikan, harus satu-satu ya, nggak boleh beda. Silakan siapa duluan nih? Berarti saya dulu. Boleh. Nanti terakhir Pak Ketua berarti ya. Jadi silakan teman-teman semuanya tetap melestarikan wilayahnya masing-masing dulu. Nanti insya Allah setelah lingkungannya asri, bersih, warganya ikut mendukung, anak-anak pun akan mengikuti jejak-jejak para orang tuanya. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih pada para kolaborator seperti Nasi Gratis Jogja, Vanana Alisius, Dava Kreatif, HTN Farm, TPQ Masjid Al-Amin Bangkel, KWT Mbok Nandur, PAUD Tunas Melati, Kelompok Tani Ngudi Makmur, Posyandu Tunas Melati, Karamba, Katirin Art, Warung DND, Nuknef, dan Kalurahan Sri Mulyo. Terima kasih. Begitu. Lanjut. Oke. Saya ingin menegaskan lebih pada ke ini kebaikan-kebaikan yang ada di lokal masing-masing, ada kearifan lokal itu sebenarnya kekuatan kita, dan insya Allah kalau kita lestarikan, insya Allah ke depan juga menguatkan Indonesia itu sendiri. Jadi mari kita bangun mulai dari dusun kita. Keren banget itu. Yang terakhir statementnya, silakan Pak Agus. Dan terakhir ini untuk para bapak bermain dengan anak dan menjadi anak lagi itu seru loh. Wah, catat itu. Closing statement yang luar biasa dari Pak Agus ya. Terima kasih. Mbak Umi, Mas Agus, Mas Ilham semuanya. Terima kasih. Semoga dilancarkan kegiatannya berikutnya. Dan dimudahkan semuanya. Banyak kolaboratornya juga ya. Supaya mendukung kegiatan positif buat anak-anak ya di sana. Bukan cuma di Bangkal nantinya, seluruh DIY dan seluruh Indonesia juga jadi ikut kena dampaknya. Dampak yang positif tapi. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi Wanabuba dan Pak Dukuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star Lovers, terima kasih sudah menyimak Star Playground. Semua boleh main di hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Rizky Arif di Star on the Weekend. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Dengerin terus ya Star Playground setiap Sabtu.